Halo, nama saya Cindy Audina. Saya akan menceritakan kembali isi cerita tentang novel yang berjudul Pulang karya Terelie. Setiap manusia dikenali dengan rasa takut, bahagia, sedih, jijik, dan kemarahan. Dan Bujang hanya memiliki 4 rasa itu, yaitu tidak ada rasa takut. Kisah ini menceritakan tentang Bujang pada saat 20 tahun silam. Sekitar dia berumur 15 tahun. 12 orang lompat dari mobil. Mereka memakai sepatu bot, topi, celana tebal, jaket, terlihat gagah. Serta yang paling menyita perhatian Bujang adalah mereka membawa senapan. Mereka membawa senjata milik militer. Otak Bujang langsung berpikir apakah mereka bawa bertumpuk granat, tapi terlalu berlebihan. Bapak turun dari anak tangga, berpegang erat, menyeret kakinya yang lumpuh satu, tertawa lebar, mendekati rombongan tersebut. Bujang jarang melihat bapaknya tertawa, yang sakit-sakitan bisa tertawa selepas itu. Biasanya dia lebih banyak mengomel dan marah-marah. Salah satu dari rombongan itu mendekati bapak. Mereka berpelukan, menepuk bahu seperti sahabat lama. Ucap orang itu, "Syahdan, lama sekali kita tidak bertemu," dengan mata sipitnya. Tubuhnya gempal. Bujang hanya berdiri di dekat anak tangga, mendengar percakapan mereka. Beberapa warga kampung juga ikut melihat, menonton keramaian. Mereka berdiri di halaman depan rumah bapakku, tertarik melihat mobil jeep dengan roda-roda besar. Jarang sekali mobil memasuki daerah kami. Bujang tahu siapa rombongan ini. Bujang sudah diberitahu oleh bapak sejak sebulan lalu. Mereka adalah pembunuh babi liar. Mereka akan memburu babi hutan. Kampung ini sebenarnya tidak seperti desa yang lain. Kampung ini biasa disebut dengan talang. Hanya ada 2 atau 30 rumah panggung dari kayu. Dan letaknya sangat berjauhan. Lalu bapak memanggilnya untuk makan bersama. Setelah 15 menit, 12 pemburu itu sudah duduk di hamparan liar. Senjata api mereka diletakkan berbaris di balai bambu. Juga ransel, senter besar, tali, jaring, dan peralatan lainnya. Bujang tahu mereka adalah pemburu berpengalaman yang cukup cekatan. Bujang tidak menduganya bahwa bapaknya ternyata kenal dekat dengan pimpinan rombongan ini. Mereka duduk bersebelahan di atas tikar, bercakap seperti sahabat yang sudah tidak lama bertemu. Lalu bapak mengenalkan Bujang pada mereka. Lalu orang bermata sipit itu bertanya kepada Bujang, "Kau mau ikut berburu nanti?" Bujang buru-buru mengangguk. Tetapi mama tidak senang. Tetapi bapak Bujang meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Pada siang hari, mobil keempat akhirnya tiba di halaman rumah. Penumpangnya hanya 2 orang, sisanya 3 ekor anjing. Pemburu diturunkan. Anjing pemburu menyalak bersahutan setelah kami berjalan masuk ke hutan. Penciuman anjing itu tajam, langsung tahu di mana babi-babi itu berada. Mama Bujang tidak tahu bahwa Bujang sering sembunyi-sembunyi untuk masuk ke dalam hutan. Kadang sendirian, kadang bersama teman-teman. Tubuhnya melesat lincah, tidak kalah dengan pemburu lain. Rombongan dibagi menjadi 3. Babi-babi sudah banyak yang mati. Lalu saat pukul 7 malam, mereka berhenti sebentar untuk istirahat makan. Lalu pria bermata sipit yang biasa disebut Tauke muda itu bertanya kepada Bujang, "Apakah bapak tidak pernah menceritakan tentangku?" Bujang menggeleng. "Aku pernah menyelamatkannya, dia berhutang kepadaku."
Dan sebagai balasannya, bahkan dia tidak menceritakan tentangku kepada kau, saudara angkatnya. Bujang diam. Bujang baru tahu kalau bapak mempunyai saudara angkat. Lalu Tauke muda itu berbicara kembali. Tapi apa yang kulakukan kepada bapakmu tidak seberapa, karena bapak kau melakukan untukku jauh lebih besar. Mereka menyelamatkan keluargaku berkali-kali. Dia sangat diandalkan Tauke besar, ayahku. Tidak ada pekerjaan yang tidak tuntas jika dikerjakan bapakmu, anak buah kesayangannya. Orang tua itu meneteskan air mata saat bapak kau memutuskan untuk pergi 15 tahun yang lalu. Lalu istirahat telah selesai. Lalu melanjutkan kembali tugasnya. Bujang tidak pernah tahu cerita tentang masa lalu bapak dan mama. Masih dalam misteri. Menurut kisah mama, mereka berdua teman satu kampung. Tetapi bukan kampung ini. Lebih ramai, tepatnya ibu kota. Mereka saling suka sejak remaja. Sayang saat usia bapak dan mama 20 tahun, rencana mereka ditolak. Ditolak mentah-mentah oleh keluarga mama. Cinta mereka kandas. Bapak pergi menghilang bagai ditelan bumi. Setahun kemudian, mama menikah lagi dengan laki-laki yang dipilih keluarganya. Tapi jodoh adalah jodoh. 15 tahun berlalu, dia kembali ke kampung dan bertemu kembali dengan mama. Lalu berani memutuskan untuk menikah. Saat melanjutkan memburu, anjing di depan berhenti. Entah kenapa, tiba-tiba mengendur. Rombongan tertahan. Bujang bergerak di belakang rombongan. Ingin sekali Bujang ikut menobak babi-babi tersebut. Tetapi ingat pesan mama. Ternyata ada 4 babi di depan anjing tersebut. 4 ekor babi itu terlihat sangat besar, bahkan 2 kali lebih besar dari babi-babi yang tadi telah mati. Tingginya seperti anak sapi, taringnya berkilauan saat tertimpa senter. Tapi 2 babi tersebut tumbang. Tinggal 2 babi yang menyeruduk ganas. Menyeruduk apa aja yang ada di depan. Pemburu terakhir jatuh, tersangkut patahan kayu, senapannya terlepas, seekor babi langsung mengejarnya. Bujang sudah tidak tahan. Bujang langsung menikam babi tersebut. Babi langsung tewas di tempat. Lalu masih ada babi satu yang lain, melompat ke arah Tauke muda. Sebelum Tauke itu sempat mengisi peluru, namun anjing itu menghalaunya. Lalu Tauke muda siap dengan pelurunya. Lalu babi tersebut mati. Tapi banyak pemburu yang terluka. Lalu Tauke meminta bantuan kepada pemburu lain yang sedang berpencar. Tetapi sebelum para pemburu lain datang untuk bantuan, hutan mendadak hening. Hewan-hewan seolah menyingkir, hanya menyisakan suara hujan lebat. Lalu tiba-tiba babi besar datang. Babi berukuran raksasa. Beratnya tidak kurang dari 500 kg. Tubuhnya 2 kali lebih besar dari 4 babi tadi. Matanya merah. Lalu malam itu Bujang melupakan pesan mama. Bujang mencengkeram tombak pemberian bapak. Berdiri dengan kaki kokoh, menatap ke depan, bersitatap dengan monster mengerikan itu. Lalu Bujang melawan babi tersebut. Malam itu, dada Bujang telah dibelah. Rasa takut telah dikeluarkan dari sana. Pertarungan hebat itu akan dikenang. Lalu Bujang diberi nama si babi hutan. Lalu saat sudah sampai rumah, bapak meminta kepada mama untuk membiarkan Bujang
ikut Tauke muda. Mama menangis, tetapi Bapak meyakininya bahwa Tauke muda akan menjaganya seperti anak sendiri. Lalu Mama menanya kepada Bujang, "Apakah kau ingin pergi, Bujang?" Bujang mengangguk perlahan. Bujang ingin pergi ikut bersama Tauke muda ke kota. Lalu Mama berpesan kepada Bujang, "Kau tidak boleh makan babi, daging anjing. Kau akan menjaga perutmu dari makanan haram dan kotor, dan tidak menyentuh minuman haram." Siang itu, para pemburu siap untuk berangkat, meninggalkan halaman rumah Bapak. Mama tidak mengantar Bujang, hanya Bapak yang mengantar Bujang. Sekejap 4 mobil itu telah maju meninggalkan Talang, di lereng Bukit Barisan, tanah kelahiran Bujang. Setelah sampai di kota, Bujang diterima baik oleh keluarga Tong, yaitu yang dipimpin oleh Tauke besar. Bujang bertemu dengan Bashir, anak kelahiran di Arab. "Assalamualaikum," ucap Bashir. Bashir menjadi teman atau sahabat baikku sejak pertama kali bertemu. Usianya 16, beda 1 tahun dengan Bujang. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya gelap, berperawakan orang Arab. Bashir sering menceritakan tentang suku Bedouin, yaitu yang hidupnya nomaden atau berpindah-pindah. Tinggalnya di tenda-tenda. Mereka adalah kesatria paling besar di deretan Arab, penguasa gurun pasir, pembunuh paling hebat. Ucap Bashir, "Gak ada nama Tong di keluarga ini. Sebutan keluarga Tong terdapat dari belasan puluhan tahun silam." Pukul 10, seseorang menemuiku bahwa Tauke besar bilang dia sedang menunggu di bangunan utama. Sejak masuk ke dalam keluarga Tong, ternyata Tauke muda itu biasa disebut dengan Tauke besar. Lalu Tauke membawakan seseorang, yaitu bernama Franz, si Amerika. Ternyata Tauke besar membawa Franz si Amerika itu untuk membantu Bujang dalam belajarnya. Sejak saat itu, Bujang terus berlatih dan dia mendapatkan gelar S1 dengan judul skripsinya yaitu Shadow Economy. Saat kesenangan menghampiri Bujang, lalu tiba-tiba Tauke besar datang membawakan sepucuk surat, yaitu surat kematian Mama. Bujang sangat terpukul, tetapi dia tetap melanjutkan kuliah dia, yaitu S2 di luar. Setelah sampainya Bujang ke kota, keluarga Tong menyambutnya dengan hangat. Lalu mereka berbincang-bincang hangat dengan sekalian makan-makan bersama. Lalu setelah saat makan-makan telah selesai, Bujang kembali ke kamarnya. Lalu Tauke besar datang ke kamar Bujang, membawakan sepucuk surat lagi, berisi bahwa Bapak telah meninggal. Lagi-lagi Bujang terpuruk melihat bapaknya yang sudah meninggal. Bujang telah menyesali bahwa saat Mama meninggal, Bujang tidak kembali ke rumah. Bapak hanya seorang diri di rumah. Bujang sangat menyesali. Lalu tahun cepat berlalu. Keluarga Tong semakin besar. Namanya sudah ada di negara-negara lain. Saat Bujang ingin ke Hong Kong untuk mengadakan rapat dan membicarakan sesuatu yang penting, Tauke besar bilang kepadanya bahwa pulanglah sebentar menemuiku. Sebenarnya Bujang sudah malas karena
yang dibahas yaitu adalah penyakit Tuan Tauke besar yang sudah penyakitan. Lalu pas sudah ingin pergi ke Hong Kong, Bujang lalu membelokkan setir mobil itu untuk menemui Tauke besar. Dan firasat Bujang sudah benar, yaitu Tauke akan membicarakan tentang kematiannya yang dia ingin menjadikan Bujang menjadi Tauke besar. Bujang tentu menolak. Dia berkata, Bashir, dia senang berkelahi, atau Parwes, anak yang jenius. Tapi Tauke besar bilang, ya Bashir, dia pandai dan senang berkelahi. Tetapi dia tidak pandai untuk mengatur bisnisnya. Dan Parwes, dia pintar, tetapi dia sangat penakut dan sangat lembek. Dan hanya kau, Bujang, hanya satu anak angkatku. Bujang diam, lalu mengangguk. Tauke besar tersenyum. Lalu Bujang kembali melanjutkan perjalanannya untuk Hong Kong untuk menemui Master Dragon. Bujang menemui Master Dragon untuk membicarakan tentang teknologi pemindah yang telah kami kembangkan 5 tahun terakhir di laboratorium Makau. Mereka pencuri pengecut, kata Bujang. Lalu Master Dragon bilang, selesaikanlah dengan cara kekeluargaan. Tetapi saat Bujang mendatangi tempat kediaman keluarga Lin, ternyata Bujang jelas tidak boleh mengambilnya. Lalu terjadi peperangan. Keluarga Lin sangat marah karena ketuanya telah mati dibunuh oleh Bujang. Bujang tidak hanya pandai, tetapi dia ahli dalam bertarung. Semua itu terwujud berkat para guru yang disiapkan Tauke besar, mulai dari Kopong yang melatih dia untuk bela diri. Lalu saat Bujang telah berhasil mengalahkan Kopong, Kopong lalu digantikan oleh Guru Bushi. Usianya 50 tahun lewat. Guru Bushi datang dari Jepang. Guru Bushi bukan hanya master dalam samurai, dia juga pernah menjadi seorang ninja. Setelah pelajaran Guru Bushi, lalu Guru Bushi digantikan oleh Salonga si penembak jitu. Lalu saat di Hong Kong, Bujang bertemu dengan Yuki dan Kiko, cucu dari Guru Bushi. Lalu White dari anak Fransi Amerika. Saat di Hong Kong, Bashir memberitahu bahwa ada mata-mata yang mencurigakan yang bisa saja menjadi bumerang. Bashir menelepon Bujang bahwa Tauke besar menunggunya di rumah. Saat sudah sampai rumah, Tauke besar menanya, "Sudah sampai kah?" Saat itu Bujang berhenti, diam seperti batu. Ternyata ini adalah pengkhianatan, yaitu Bashir. Bashir adalah pengkhianat. Lalu saat Bujang memikirkan itu, lalu lampu emergensi berbunyi. Bashir dibantu oleh anggota Brigade Tong, yaitu anak buah Bashir. Tetapi Paures, Bujang, dan Tauke besar berhasil meloloskan diri dari keluarga Tong. Saat itu Tauke besar meninggal di tempat karena sudah sangat parah kondisinya. Bujang, Paures, dan
Tauke besar berhasil meloloskan diri dan di tempat tuanku Imam. Sejak hari itu, sejak kematian Tauke besar, Bujang sudah tidak percaya diri. Rasa takutnya kembali muncul. Tetapi tuanku Imam mengembalikan rasa percaya Bujang kembali. Lalu saat itu Bujang tidak ada rasa takut kembali. Lalu Bujang kembali meyakinkan dirinya bahwa dia akan mengambil keluarga Tong kembali. Dia mengumpulkan beberapa pengikut setia dia dan Tauke besar. Mereka berhasil mengalahkan sang pengkhianat Bashir.